Halo Mas Bro, selamat datang di Masded GP. Kita akan membahas berita seputar MotoGP. Oke, berita pertama soal Pecco Bagnaia yang enggan menanggapi soal Sepang Clash yang terjadi antara gurunya dan Marc Marquez. Valentino Rossi gurunya Pecco dan Marc Marquez adalah teman satu timnya di Ducati 2025. Pecco beranggapan kalau hal tersebut hanya akan membuka luka lama terulang kembali. Pecco juga menyayangkan tentang film dokumenter Sepang Clash yang dibuat MotoGP tersebut melibatkan Dovizioso karena Dovizioso di video tersebut ditanya memang nggak inget kejadiannya, kenapa kayak Dovizioso ditanyai, terus kayak Ayumu Sasaki juga ditanyai, padahal itu ya gimana ya, ya seperti itulah. Kalau ibaratnya orang Indonesia, Pecco itu mungkin sungkan ya sama Rossi itu gurunya, dan sama Marc Marquez dia satu tim satu garasi ya, jadi kalau dibahas nanti akan menimbulkan hal-hal yang panas di pedok. Karena menurutku dari sifat Pecco itu orangnya kalem dan ya yang penting adem-adem ayam aja. Kalian setuju nggak dengan Pecco yang tidak mau membahas Sepang Clash yang sudah terjadi 10 tahun yang lalu di MotoGP, atau kalian setuju dengan adanya film dokumenter Sepang Clash tersebut? Oke, berita kedua adalah gaji buta Jorge Martin. Fake ya, Jorge Martin ini dikonfirmasi oleh Aprilia tidak akan ikut balap di Portimao, Portugal 2 minggu lagi ya. Ya dikarenakan Jorge Martin kan mengalami cedera di sprint Motegi Jepang. Terus ini masa pemulihannya, dia fokus ke pemulihan. Dan gimana ya, Jorge Martin itu di tahun 2025 bersama Aprilia itu memang banyak cederanya ya. Baru awal tes dulu di Malaysia juga cedera. Terus waktu yang di Qatar itu juga cedera, ada crash sama Digimon, Fabio Di Giannantonio. Terus yang pemulihan lalu di Motegi juga cedera lagi ya, karena start yang brutal dan mengakibatkan rekan setimnya Marco Bez juga ikut crash. Kalian setuju nggak kalau Jorge Martin itu makan gaji buta? Tapi ya stay strong untuk Jorge Martin dan fokus ke 2026 saja lah. Joan Mir sangat senang dan sangat bahagia bisa menyalip Ducati di trek lurus Sepang Malaysia di balapan kemarin ya. Dan ini menandakan Honda sekarang itu bukan Honda yang mudah diremehkan. Dari kerja keras Joan Mir, Johan Zarco, Luca Marini, Somkya Chantra, dan mungkin Alex Espargaro bersama teknisinya berhasil membawa Honda perlahan mulai naik lagi. Dan hal tersebut dibuktikan dengan Marini yang konsisten ya, akhir-akhir ini konsisten di 10 besar, sama Joan Mir yang sudah dapat 2 podium di Motegi sama di Malaysia kemarin. Menurutku faktor yang paling utama itu untuk rider itu Luca Marini, karena Luca Marini itu memang dari zaman Ducati tersebut sudah diakui oleh Digidaliknya ya, karena dia bisa menerjemahkan apa yang dibutuhkan motor kepada insinyur. Intinya dia seorang translator motor lah menurut saya. Jadi kebutuhan motor ini apa kurangnya apa, jelaskan dengan mudah ke insinyur, dan insinyurnya juga mudah paham dengan penjelasan Luca Marini. Dan hal tersebut tidak hanya Digidaliknya saja yang bilang begitu, tapi semua mekanik di Honda yang sekarang sama insinyurnya juga salut dengan apa yang dikerjakan Marini, dengan cara kerja Luca Marini. Balapan tinggal 2 balapan di Portimao dan Valencia ya, memang untuk peringkat pertama dan peringkat kedua sudah nggak bisa diotak-atik lah. Peringkat pertama Marc Marquez, 2 adiknya Alex Marquez, tapi yang peringkat ketiga ini, perebutan tempat ketiga ini masih seru ya. Itu akan terjadi oleh Marco Bez, Pecco Bagnaia, dan Pedro Acosta. Marco Bez ke peringkat 3 dengan 291 poin, untuk Pecco 286 poin, dan Pedro Acosta 260 poin. Jadi selisihnya masih peluangnya masih besar untuk merebut posisi ketiga ya. Ini memang
tidak bergengsi, tapi ya memang penting sekali untuk di championship ya, karena nanti juga dapat medali di penghargaan, diundang nanti pakai jas. Berita terbaru untuk pembalap Indonesia yaitu Veda Belalang Tempur Pratama ya, rider dari Gunung Kidul yang kemarin yang di tahun ini itu menjadi runner up di Red Bull Rookies Cup, akhirnya besok di 2026 masuk ke tim Honda Asia di Moto3 ya, menggantikan Tayo Furusato. Tayo kemana ya? Tayo menemani Lani menjemput Lani itu loh, Tayo bis Tayo itu loh. Nah, Veda ini menyusul Brian Uriarte dan Hakim Danis yang sebelumnya sudah dikonfirmasi masuk ke tim-tim Moto3. Nah, ini kebanggaan tersendiri bagi Indonesia ya, yang memiliki rider di Moto3. Secara Veda itu pembalap yang gacor ya, yang oke, yang mantap, karena di Red Bull Rookies Cup kemarin juga menang 2 kali di Mugello sama 1 kali di Sandring. Ya, ini tentunya masyarakat Indonesia berharap banyak kepada Veda ya. Ya, di tahun pertamanya ya bisa langsung nyetel, langsung adaptasi ya, konsisten 10 besar. Nanti di tahun kedua baru ngacak-acak Moto3. Ada berita terbaru soal trofi Joan Mir yang trofi juara ketiga di MotoGP Sepang Malaysia terekam kamera patah. Nah, ini memang trofi patah ini kemarin juga menjadi isu yang hangat di Mandalika ya, waktu Jorge Martin menang di MotoGP Mandalika 2024 yang logo trofi di logo sirkuit Mandalika di tengah trofi itu patah, tapi sudah dikonfirmasi kalau itu pakai magnet, jadi bisa dilepas dan bisa dipasang. Tapi yang di Malaysia ini kan dia mengeluarkan trofi yang bentuknya baru dan seolah-olah ada motif semacam kayak batik ya, tapi satu warna. Kalau Indonesia kan motif batik yang kayak lintasan itu warnanya merah. Kalau ini motifnya sama, tapi waktu di press con atau yang diwawancara yang wartawan itu loh, lah itu terlihat Joan Mir memegang patahan trofinya. Astaga, ini aslinya ini trofi terbuat dari apa sih kok bisa patah ya? Di 5 balapan terakhir dari San Marino, Motegi, Indonesia, Australia, dan Malaysia, Pecco Bagnaia hanya mengoleksi 37 di Jepang dan 12 poin di Malaysia, dan sisanya itu 0. Nah, itu gimana ya? Itu disarankan, dari saya menyarankan Pecco pindah pabrikan saja yang membuatnya nyaman, karena dengan Pecco nyaman nanti perlahan-lahan bisa bersaing lagi di depan. Memang keadaan Pecco ini banyak yang berspekulasi ya, entah dari Pecco memang motornya itu tidak sebagus 2024, banyak yang bilang kalau dia kena mental karena Marc Marquez sangat kuat bersama Ducati 25. Ada yang bilang kalau masalahnya ya dua-duanya ya, dari motornya, dari mentalnya. Terus dari kemarin juga pas terpuruknya Pecco juga berhembus rumor kalau mau pindah ke Yamaha atau pindah ke Aprilia. Nah, itu memang ya namanya media ya berspekulasi seperti itu kan ya untuk pamor media tersebut ya. Tapi menurutku Pecco akan masih akan stay di 2026 ini, tapi kalau 2027 memang ada kemungkinan pindah ya. Aku yakin pindah sih. Oke, terima kasih telah menyaksikan Mas Dad GP, obrolan yang gak jelas tentang MotoGP ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ya, subscribe.